Pemirsa, ribuan pencari kerja mendatangi bursa pencarian kerja yang digelar di kawasan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Membludaknya pencari kerja membuat sejumlah pelamar kerja berdesak-desakan hingga jatuh pingsan. Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin kerasa banget ya buat Anda semua. Susahnya kondisi hidup di Indonesia tahun ini, 2025. Kita sering dengar cerita sih, tapi coba deh bayangin pemandangan di Job Fair Bekasi kemarin. Itu ribuan orang, desak-desakan, bahkan ada yang sampai pingsan gitu ya. Cuma buat berebut sekitar 2.700 lowongan. Nah, gambaran ini jadi titik awal kita nih. Bener banget. Dan dari banyak sumber yang Anda kumpulin, ada analisis ekonomi, laporan berita, opini ahli, sampai pengusaha juga. Kita coba urai nih benang kusutnya. Mulai dari pasar kerja yang ya ampun, sesek banget, terus hambatan bisnis yang bikin pusing, sampai kondisi ekonomi makro yang dampaknya langsung ke kantong kita semua. Intinya kita mau saring nih, apa sih yang paling penting buat Anda tahu dari semua ini? Tapi yang datang membludak sampai 25.000 orang. Angka ini kan sejalan ya sama data pengangguran resmi kita yang 7,28 juta orang per Februari 2025 kemarin. Iya, tinggi ya. Nah, yang menarik dari sumber-sumber Anda itu muncul perdebatan, ini job fair beneran efektif atau cuma formalitas aja? Sempat viral kan tuh komentar HRD yang bilang perusahaan kayak dipaksa ikut sama pemerintah. Meskipun ya langsung dibantah keras sama Wamenaker. Tapi di sisi lain, ada sumber lain yang bilang kalau relasi atau orang dalam itu penting banget. Katanya sih bisa naikin peluang diterima sampai 70%. Ini nunjukin ada gap besar gitu antara harapan pencari kerja sama realita lapangan. Oh gitu. Pemerintah kan memang udah coba intervensi tuh, melarang syarat-syarat diskriminatif kayak batas usia, penampilan fisik gitu kan. Tapi pertanyaannya, kalau faktor relasi sepenting itu, langkah ini beneran nyentuh akar masalahnya nggak sih? Maksudnya masalah kurangnya jumlah pekerjaan itu sendiri. Nah itu dia intinya. Ada analisis dari Fitra Faisal di salah satu sumber, dia nunjukin ada pelemahan di sektor formal. Kelihatan dari penerimaan PPh 21 yang turun. Jadi, kalau nggak ada penciptaan lapangan kerja baru yang signifikan, ya penghapusan syarat tadi mungkin cuma ngatur ulang antrian aja, bukan nambah kursinya, gitu. Perlu ada dorongan kuat biar industri bisa tumbuh lagi dan nyerap tenaga kerja formal. Pelemahan sektor formal ini kayaknya nyambung banget ya sama susahnya dunia usaha. Kan sumber Anda juga nyinggung soal itu. Ada cerita dari pengusaha, Leonard Hartono. Katanya ngurus izin usaha itu bisa lebih lama daripada bangun gedung 10 lantai. Wah, itu perbandingan yang gila banget ya. Berarti birokrasi dan ketidakpastian ini nyata banget dampaknya. Betul. Dan itu baru birokrasi loh. Belum lagi isu premanisme sama pemerasan. Sumber Anda kan ngelaporin kasus lahan BMKG yang diduduki ormas hampir 2 tahun. Terus ada juga gangguan ke proyek investasi besar kayak Chandra Asri, ada oknum minta jatah terang-terangan. Ini bukan cuma soal biaya tambahan ya, tapi risikonya jadi tinggi banget buat usaha. Akibatnya, ya kayak kata Leonard Hartono itu, banyak modal termasuk duit orang kaya Indonesia sendiri, malah milih aman di obligasi atau malah ke Bitcoin gitu ya, daripada masuk ke sektor real yang bisa buka lapangan kerja. Nah, itu dia. Jadi nyambung ya, modal yang harusnya bisa jadi pabrik baru, usaha baru, dan nyiptain kerjaan, malah nggak masuk ke ekonomi produktif. Dampaknya jelas, investasi jadi seret, lapangan kerja minim. Dan yang lebih ngeri lagi, ini bisa jadi kita ngalamin deindustrialisasi dini. Kontribusi industri ke PDB kita turun terus. Sekarang cuma sekitar 18-19%. Jauh banget dibanding awal 2000-an kan? Benar. Dan sinyal dari ekonomi makro juga kurang bagus nih. Fitra Faisal jelasin soal defisit APBN di awal 2025. Ini defisit pertama loh dalam 4 tahun terakhir di periode awal tahun. Penyebabnya, penerimaan pajak anjlok. Ditambah lagi, kita sempat deflasi di Februari 2025, min 0,09%, itu pertama kali dalam 25 tahun. Inflasi juga rendah banget. Ini sering disangka bagus, padahal ini justru tanda kuat kalau permintaan atau daya beli masyarakat lagi lesu banget. Indeks kepercayaan konsumen juga turun. Terus, dampaknya ke masyarakat gimana tuh? Ada satu sumber ngutip data Bank Dunia, ini cukup bikin kaget sih.
Kalau pakai batas $6.85 per hari atau sekitar 115.000 ya, itu sekitar 60,3% penduduk Indonesia masuk kategori miskin atau rentan miskin. Gede banget ya angkanya, bikin kita mikir. Iya, angka yang signifikan banget. Dan kondisi susah ini kayaknya nyambung sama tingkat kekhawatiran anak muda yang tinggi banget. Ada survei dari Yusof Ishak Institute, 97% anak muda Indonesia ngaku khawatir soal pengangguran dan resesi. Ditambah lagi, Leonard Hartono juga nyinggung soal persepsi korupsi. Data internasional nunjukin malah cenderung memburuk beberapa tahun terakhir ini. Makin nambah frustrasi ya di tengah ekonomi sulit. Jadi, kalau kita coba tarik benang merah dari semua sumber Anda ini, kelihatan banget ya, ini masalahnya tuh saling terkait, kompleks banget. Pasar kerja susah, iklim usaha banyak rintangan birokrasi plus premanisme, ekonomi makro lesu karena daya beli lemah, dan semua ini kayaknya diperparah sama isu korupsi dan institusi yang, belum beres-beres secara fundamental gitu ya. Tepat sekali. Ini bukan cuma angka di berita, tapi realitas pahit yang dihadapi banyak orang di sekitar kita. Mungkin Anda juga merasakannya. Situasi pelik ini, ya cepat atau lambat, pasti nyentuh kita semua. Mau Anda yang lagi cari kerja, yang lagi berjuang jalanin usaha, atau sekedar ngerasa berat buat penuhi kebutuhan sehari-hari. Tadi sebagai penutup, Leonard Hartono sempat nyinggung ya, kalau negara lain juga butuh waktu puluhan tahun buat beresin masalah kayak mafia dan korupsi di masa lalu mereka. Ada pertanyaan penting nih buat Anda bawa pulang dan renungkan. Perubahan mendasar macam apa sih yang paling krusial dibutuhkan sekarang juga, biar kita nggak kejebak di perjuangan panjang ini terus? Gimana caranya kita bisa beneran loncat maju, manfaatin potensi besar bangsa ini, bukan cuma ngarepin perbaikan tambal sulam aja? Coba direnungkan.